Martial Peak 3084. Sebuah tanah mata memantul di sekitar. Apakah Seng Yao lebih baik mati daripada menyerah, atau membungkuk ke belakang? Itu semua diharapkan, tetapi orang ini datang dan membungkuk, masih jauh di luar imajinasi semua orang. Pria ini benar-benar pemimpin angin liar. Dia benar-benar memiliki tingkat kultivasi tingkat 2 Origin King Realm. Setiap orang memiliki perasaan yang sangat tidak nyata. Tapi setelah dipikir-pikir, ini bisa dimengerti. Seng Yao jelas tidak memiliki keberanian untuk menghadapi pemuda ini, jadi dia mengambil postur yang begitu rendah hati, yang kuat hanya akan menundukkan kepala di depan yang lebih kuat. Pemuda itu menatap Seng Yao, kilatan cahaya di matanya, sudut mulutnya terhubung, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang menarik. Tapi segera mengerutkan kening lagi, dia juga tidak menyangka orang ini sebenarnya tidak bertulang, benar-benar keluar sambil tersenyum, meskipun Seng Yao tersembunyi di sekitarnya dari awal hingga akhir, tetapi dia tidak menyerangnya, dan dia tidak memilikinya dendam. Pada saat ini, dia telah membuat gerakan seperti itu, jika dia langsung membunuhnya, itu tidak pantas. Ma Chaokun dan He Wuzui akan mati, itu merugikan diri sendiri, tetapi Seng Yao memiliki naluri untuk menghindari bencana. Orang ini memberinya masalah. Pemuda itu berpikir sejenak, tidak tahu bagaimana menghadapinya, abaikan saja dia, tutup matanya dan berdiri di tempat. Seng Yao tidak bergerak, mempertahankan postur berlutut, tetapi di dahinya ada butiran keringat meluncur di pipinya. Dia adalah ikan dan talenan, tetapi sekarang situasinya adalah di mana pihak lain lebih kuat, dia harus melakukannya, membungkuk. Pemuda itu tidak menjawab, suasana kembali hening. Lu Huaisuang berdiri di tempat dan menunggu setengah jam penuh, tetapi tidak melihat pemuda itu melakukan tindakan apapun. Dia tidak bergerak, orang-orang dari keluarga Lu secara alami tidak akan bergerak, bajak laut bintang dari angin liar juga tidak bergerak, tetapi elit keluarga He saling mengedipkan mata, memiliki kesempatan untuk memanfaatkan keheningan. Lu Huaiseng melirik ke sisi lain dengan dingin, bagaimana dia bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Keluarga Lu dan keluarga He bertarung sampai mati di Morning Sun Star, kekuatan masing-masing ada di tengah, keduanya memiliki orang-orang kuat dari tahap Origin King yang duduk di kota, tetapi setelah hari ini, keluarga He tidak akan bisa lagi untuk melawan. Dengan kematian He Wuzui, keluarga He tidak memiliki kepala, dan keluarga Lu dapat memanfaatkan kesempatan untuk mencaplok banyak industri keluarga He. Jika dia bisa membunuh ratusan elit keluarga He ini di sini, itu tentu saja yang terbaik. Kesempatan itu terlalu bagus untuk dilewatkan. Lu Huaiseng melihat kembali pemuda itu, dan segera mengambil keputusan di hatinya, kilatan cahaya mekar di pedang panjang biru, menunjuk ke arah keluarga He, dan suku kata dingin muncul darinya, mulut, bunuh. Satu kata menentukan nasib keluarga He. Dia seorang wanita, tetapi dia bukan orang yang baik hati dan berhati lembut, kebaikan tidak bertanggung jawab atas kekuasaan, kebaikan tidak bertanggung jawab atas tentara. Sejak dia mengambil alih kekuasaan keluarga Lu, dia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Pertempuran itu sepihak. Keluarga Lu asli dan seniman bela diri keluarga He serupa dalam kuantitas dan kualitas, tetapi kematian kepala keluarga He, sekelompok orang tanpa kepala, bahkan jika ada ratusan elit itu hanyalah pasir yang tersebar, tetapi keluarga Lu memiliki Lu Huaisuang secara pribadi duduk di kota, hati orang-orang adalah satu, tak terkalahkan. Hanya dalam waktu setengah jam, ratusan orang dari keluarga He terbunuh atau terluka, hanya beberapa yang lolos. Beberapa orang itu beruntung untuk melarikan diri, tetapi di atas Death Star ini hanya beberapa binatang yang terperangkap, tidak dapat lagi membuat gelombang. Ketika dua seniman bela diri keluarga Lu dan He bertarung, bajak laut bintang angin liar juga mengambil kesempatan untuk melarikan diri tanpa jejak. Keluarga Lu tidak tega atau kemampuan untuk berurusan dengan sekelompok bajak laut bintang seperti itu, mereka targetnya hanya elit keluarga He. Jadi kelompok angin liar meninggalkan tempat itu dengan mudah, bahkan tanpa memprovokasi pengejaran. Seng Yao benar-benar ditinggalkan. Berbagi manis itu mudah, tetapi sulit untuk berbagi penderitaan. Big Boss masih belum tahu apakah dia akan memiliki kehidupan untuk melihat matahari besok. Mereka secara alami tidak ingin tinggal dan memberikan hidup mereka kepada orang lain. Seng Yao masih berlutut di sana, hati telah mengutuk, saudara itu, biasanya makan, minum, dan bermain dengan wanita ketika mengikutinya. Sekarang bos dalam kesulitan, mereka berlari secepat angin. Kehangatan hati manusia pada saat ini tercermin sepenuhnya. Setengah jam kemudian, orang-orang keluarga Lu membunyikan klakson kemenangan. Beberapa ratus orang hanya membayar harga yang sangat kecil atas nama kemenangan besar. Pertempuran hari ini, elit keluarga Lu membunuh ratusan orang, kepala keluarga juga meninggal, dan bahkan satu-satunya kapal perang kelas Origin King milik keluarga He juga ditangkap oleh mereka. Rekor pertempuran seperti itu bisa dikatakan luar biasa. Memikirkan masa depan di bintang matahari kejora, dominasi keluarga Lu sebagai raja, membuat sekelompok orang tersenyum lebar. Semua orang yang mereka tahu bahwa ini semua adalah penghargaan dari pemuda yang muncul secara misterius, jika dia tidak membunuh He Wuzui, yang akan mati hari ini masih belum diketahui. Lu Huaisuang bergegas kembali, berpakaian rapi, rambutnya rapi,
Senyum menawan mekar di wajah yang menakjubkan, dan kemudian melihat ke belakang, tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap keluar. Karena tempat asal pemuda itu, sebenarnya kosong. Hanya Seng Yao yang masih berlutut di tanah, tidak bergerak, pasir di tanah hampir basah oleh keringatnya. Lu Huaisen mengerutkan kening, melihat sekeliling, tidak menemukan bayangan pemuda itu, tiba-tiba hatinya kehilangan. Berjalan dan bertanya, di mana dia? Seng Yao tidak menjawab, orang itu tidak ada di sini. Lu Huaisuang berkata lagi. Seng Yao tertegun, lalu dengan hati-hati melihat ke atas dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di depannya, dan tiba-tiba tubuhnya bergetar. Tidak ada kejutan, hanya kejutan. Dia tidak tahu kapan pemuda itu pergi. Perbedaannya hanya 2 langkah dari satu sama lain, hampir bisa dikatakan dekat, dengan tingkat kultivasinya yang kuat dari alam Raja Void Orde kedua, bahkan alam Raja Void Orde ketiga tidak akan bisa pergi tanpanya penuh arti. Tetapi pemuda itu secara ajaib menghilang tanpa suara, yang membuat Seng Yao merasa takut, tetapi juga sedikit senang bahwa dia membuat keputusan yang tepat, meskipun wajahnya jatuh, tetapi setidaknya itu menyelamatkan hidupnya, tidak kembali ke tanah seperti tua kedua, tua ketiga, dan keempat tua. Bolehkah aku bangun? Tanya Seng Yao. Lu Huaiseng dengan dingin mendengus, kamu menanyakan itu padaku. Dia tidak memiliki perasaan yang baik tentang pemimpin angin liar ini, dan hampir semua seniman bela diri di wilayah bintang tidak akan memiliki pendapat yang baik tentang orang-orang seperti bajak laut bintang, jadi tentu saja dia tidak akan memberikan wajah yang baik saat ini. Seng Yao tersenyum canggung dan mencoba membungkuk, tetapi tidak segera berdiri, tetapi perlahan berdiri sambil mengamati sekeliling dengan hati-hati. Seolah-olah ada sosok yang bisa muncul kapan saja untuk menjatuhkannya. Tindakan bangun berlangsung selama setengah waktu minum teh. Hanya setelah dia berdiri sepenuhnya, dia menghela nafas dengan ringan dan menyeka keringat di dahinya. Tidak apa-apa, karena tidak apa-apa sekarang, itu berarti Tuan tidak ingin melakukan apapun padanya. Dia sedikit putus asa, dia setidaknya berada di urutan kedua Origin King Realm, tetapi dia bahkan tidak bisa menatap mata orang itu, kalau tidak, bagaimana dia bisa mengabaikannya seperti ini. Nona muda Lu, saya sudah mendengar banyak tentang kamu, hehe. Wajah Seng Yao tersenyum, melengkungkan tangannya dan menangkupkan tinjunya ke arah Lu Huaisuang. Kemana dia pergi? Lu Huaisuang tidak pernah putus asa untuk menemukan seseorang seperti saat ini, dan satu-satunya orang yang bisa dia tanyakan adalah Seng Yao. Ini, aku juga tidak tahu. Seng Yao tertawa pahit. Lu Huaisen tiba-tiba menatapnya dengan takjub, ada rasa pesan yang berbeda dari kata-katanya, dan ekspresinya tidak bisa tidak bergerak. Tapi dia seharusnya masih berada di Death Star ini, kan? Seng Yao tidak yakin. Hatinya telah menghitung, jika orang itu benar-benar pergi, maka dia dapat memanfaatkan kesempatan untuk pergi, tetapi tidak berani memberikan pikiran buruk lagi kepada keluarga Lu. Setelah perampokan dia baru saja ingin melarikan diri sejauh mungkin, siapa yang masih tega melakukan hal lain? Dia ragu-ragu berkata, atau, pergi mencarinya bersama. Lu Huaisen meliriknya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, memanggil pesawat ulang-alik bintang, berubah menjadi aliran cahaya menuju suatu arah. Sudut mulut Seng Yao berkedut, ragu-ragu antara melarikan diri dan mencarinya, tetapi akhirnya mengertakkan gigi dan mengejarnya, berteriak, Nona muda Lu tunggu aku. Itu bukan hanya kekaguman dan ketakutan, dia melihat jejak dao bela diri yang lebih tinggi di masa muda itu, tujuan yang dia kejar tetapi tidak dapat dipahami. Di gunung batu yang gundul, sosok pemuda itu duduk dengan tenang. Tidak banyak kehidupan di Death Star, bahkan tidak ada sedikit pun warna hijau yang terlihat. Gunung batu seperti itu dapat dilihat di mana-mana di seluruh Death Star. Gunung itu penuh dengan pasir dan kerikil yang tersebar. Ketika ada angin, langit penuh debu, tidak ada benda yang terlihat dalam jarak 3 kaki. Gunung batu itu tidak tinggi, hanya 100 kaki. Seng Yao dan Lu Huaisuang berdiri di kaki gunung, melihat ke atas, tetapi dia tampaknya melihat puncak 10.000 meter, hanya karena sosok yang duduk di puncak gunung. Gunung itu hanya 100 meter, tetapi sosok itu lebih tinggi dari 10.000 meter. Setengah bulan yang lalu, 2 orang bergandengan tangan untuk menemukan tempat ini, akhirnya mencapai tempat ini untuk melihat sosok yang membuat mereka kagum. Tidak berani mengganggu, mereka menunggu dengan tenang di kaki gunung. Penantian ini berlangsung selama setengah bulan, di mana pemuda itu duduk di sana tanpa bergerak, seolah-olah mati, bahkan auranya hampir tidak ada. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Tampaknya tidak berkultivasi, juga tidak mundur, melainkan seperti tidur. Setengah bulan menunggu, membosankan, tetapi untungnya keduanya adalah tahap Origin King, biasanya retret akan memakan banyak waktu, tetapi juga membiasakan diri. Seng Yao ingin tahu asal-usul pemuda ini, dan bertanya kepada Lu Huaisuang berkali-kali, tetapi bagaimana Lu Huaisuang bisa tahu dari mana pemuda ini berasal? Dia entah kenapa muncul di kapal perangnya, dan pada saat itu dia mengira dia sudah mati. Sekarang dia agak yakin dengan spekulasi paman ketiganya sebelumnya. Lubang di kapal perang bisa dibuat oleh orang ini, dan hanya makhluk tak terbayangkan seperti itu yang bisa menahan tembakan meriam bintang 10 tanpa terluka.
Namun, dia sekarang agak mudah tersinggung, tidak ada alasan lain. Bos besar angin liar sedikit mengomel, setiap hari dia berbicara tanpa henti, tidak seperti Origin King Realm urutan kedua, tetapi seperti seorang wanita dengan keluhan. Dan Lu Huaisuang juga menemukan bahwa ketika Seng Yao menatapnya, dari awal hingga akhir dia tidak menunjukkan tatapan tamak. Ini seharusnya bukan karena dia takut pada pemuda, seharusnya ada alasan lain. Tapi ini bagus, untuk tatapan seperti itu, Lu Huaisuang merasa sangat menjengkelkan. Nona muda Lu, kali ini kami juga tidak bertarung, jika kamu punya waktu suatu hari nanti, mengapa tidak pergi ke domain angin liar saya untuk duduk? Domain angin liar saya tidak memiliki apa-apa lagi, adalah kamu harus kembali hidup-hidup dulu sebelum membicarakannya. Lu Huaisuang dengan acuh menyela obrolannya. Wajah Seng Yao langsung berubah menjadi pahit.